Semuanya bermula dari satu kesalahan kecil yang berubah jadi bencana besar. Aku, Mira, udah nikah hampir 3 tahun sama Fadli. Suamiku yang kalem, penyabar, dan jarang marah meski aku kadang keras kepala. Hidup kami sebenarnya baik-baik aja. Kami tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, punya rutinitas yang itu-itu aja tapi nyaman. Fadli kerja di perusahaan ekspedisi, pulangnya hampir selalu tepat waktu. Aku sendiri kerja di kantor swasta, bagian administrasi. Lingkungannya enak, timnya solid, dan aku bisa dibilang cukup dekat sama semua rekan kerja. Kami sering makan siang bareng, bercanda, atau bahkan curhat soal atasan yang kadang suka ngatur tapi nggak ngerti lapangan. Sampai suatu hari, datanglah karyawan baru, Reza. Dari awal dia masuk, suasana kantor langsung berubah. Reza tipe orang yang gampang bikin orang lain nyaman. Gayanya santai, omongannya ringan tapi nyenengin. Dia bisa bikin ruangan yang tadinya hening jadi penuh tawa. Semua orang suka dia. Bahkan bos yang biasanya kaku pun kelihatan lebih rileks waktu ngobrol sama dia. Aku awalnya cuma ikut-ikutan senyum aja tiap dia ngomong lucu. Tapi entah kenapa lama-lama aku ngerasa pengen ngobrol lebih banyak sama dia. Awalnya cuma soal kerjaan. Mak Mira, format laporan keuangan ini pakai template lama ya? Tanya dia waktu pertama kali duduk di meja sebelahku. Aku bantu dia, nunjukin file dan aturan-aturan kantor yang kadang ribet. Dari situ mulai sering terjadi percakapan kecil. Tentang file, laporan, meeting, sampai ke hal-hal ringan kayak makanan favorit atau drama Korea yang lagi booming. Makin lama aku sadar kalau aku mulai nyaman. Nggak ada maksud apa-apa waktu itu, beneran. Aku cuma ngerasa dia teman ngobrol yang enak, ngerti humorku, dan bisa nyambung di banyak hal. Fadli, suamiku, orangnya baik, tapi dia bukan tipe yang banyak bicara. Kadang aku curhat panjang lebar, dia cuma jawab, "Iya sabar ya," atau "Udah nanti juga beres." Aku tahu dia peduli, tapi kadang aku pengen didengar lebih dalam. Reza ngasih hal itu. Dia bisa dengar tanpa nyela, tanpa ngehakimin, bahkan sering ngasih tanggapan yang bikin aku ngerasa dimengerti. Mulai dari urusan kerja, rumah tangga, sampai hal-hal pribadi, obrolan kami makin dalam. Chat di jam kerja jadi hal biasa, tapi lama-lama lanjut ke malam hari. Kadang dia chat duluan, nanya udah makan belum, atau bilang lagi nonton film yang pernah aku rekomendasi. Aku tahu itu udah mulai kelewatan, tapi aku nggak bisa berhenti. Ada rasa yang aneh setiap lihat notifikasi namanya muncul di layar HP. Deg-degan, tapi juga bikin senyum. Sampai suatu malam, kami lembur bareng. Kantor udah sepi, cuma ada aku, Reza, dan Satpam di depan. Kami duduk berdampingan, ngedit laporan sambil sesekali bercanda. Lampu neon di atas kepala kedap-kedip, dan waktu aku nengok, pandangan kami ketemu. Ada hening beberapa detik. Aku nggak tahu kenapa, tapi saat itu jantungku berdegup kenceng banget. Dia cuma senyum kecil dan bilang pelan, "Mbak, kamu tuh nggak cuma cantik, tapi juga kuat banget." Kalimat itu seharusnya cuma pujian biasa, tapi entah kenapa rasanya beda. Hangat, tapi salah. Aku nyoba alihin topik, tapi suasana udah berubah. Setelah selesai kerja, dia nawarin nganterin aku pulang. Aku sempat nolak, tapi dia maksa dengan alasan, udah malam dan gak aman kalau aku pulang sendiri. Di mobil, kami diem cukup lama. Sampai akhirnya dia ngomong, "Aku gak tahu kenapa, tapi aku nyaman banget sama kamu." Aku gak langsung jawab, cuma bisa melirik keluar jendela, ngelihat lampu-lampu jalan yang berlari cepat di kaca mobil. Dalam hati aku tahu, ini titik bahaya, tapi aku gak berhenti. Malam itu, satu langkah yang gak seharusnya terjadi akhirnya benar-benar terjadi. Satu kesalahan yang seharusnya bisa aku cegah, tapi aku biarin begitu aja. Setelah itu, hubungan kami berubah total. Kami mulai sering cari alasan buat ketemu, bahkan di luar jam kerja. Kadang cuma makan siang bareng di luar kantor, kadang sekedar jalan-jalan ke kafe yang sepi. Semua terasa menyenangkan, seolah dunia di sekitar kami nggak ada. Aku tahu ini salah, tapi bagian diriku yang lain selalu bilang, "Cuma sebentar, nanti juga berhenti." Sayangnya, itu cuma pembenaran. Waktu berlalu, dan aku mulai sadar kalau aku nggak bisa sembunyikan semuanya selamanya. Reza makin berani, makin terbuka nunjukin perhatian di depan orang lain. Dia sering datang ke mejaku cuma buat ngajak ngobrol, atau sengaja ngeliatin aku waktu rapat. Dan di antara semua mata yang memperhatikan, ada satu orang yang kelihatan mulai curiga, yaitu Dita. Dita itu teman sekantorku yang udah lama aku kenal. Orangnya cerewet, suka ikut campur urusan orang, tapi hatinya baik. Aku sering cerita ke dia tentang Fadli, tentang rumah tangga kami, tapi nggak pernah sekalipun aku cerita tentang Reza. Sampai akhirnya suatu hari, dia nanya,
"Mir, kamu kok kayaknya dekat banget sama Reza ya belakangan ini?" Aku sempat panik, tapi berusaha santai. "Lah, orang satu tim, Dit. Masa nggak boleh dekat?" Jawab aku sambil ketawa kecil. Dita cuma senyum tipis, tapi matanya kayak lagi baca sesuatu yang lebih daripada sekedar alasan kerja. Sejak hari itu, aku mulai ngerasa dia ngamatin aku. Setiap kali aku ngobrol sama Reza, dia pasti nengok. Setiap kali aku megang HP dan senyum-senyum sendiri, dia pasti nyeletuk. "Wah, siapa tuh yang bikin bahagia banget?" Aku pura-pura cuek, tapi dalam hati mulai ada rasa nggak tenang. Aku tahu Dita bukan tipe orang yang gampang diam kalau udah nemu hal yang menurut dia menarik. Aku mulai jaga jarak di kantor, tapi tetap aja susah. Reza kadang nggak ngerti situasi, masih suka godain aku di tempat umum. Sekali waktu, dia naruh post-it di mejaku dengan tulisan, "Jangan lupa makan siang ya, cantik." Dita yang duduk nggak jauh dari situ sempat lihat, dan aku bisa ngerasain tatapan curiganya makin tajam. Beberapa hari kemudian, Dita ngajak aku makan siang berdua. Aku pikir cuma biasa aja, tapi ternyata dia langsung ngomong to the point. "Mir, aku nggak mau sok tahu ya, tapi kamu harus hati-hati. Aku lihat Reza suka deket sama kamu, dan itu bukan cuma aku yang sadar, orang lain juga udah mulai ngomongin." Jantungku langsung turun ke perut. Aku pura-pura nggak ngerti maksudnya, tapi dia tetap lanjut. "Aku nggak mau kamu salah langkah, Mir. Kamu udah punya Fadli. Aku tahu kamu sayang dia." Aku cuma bisa diam. Antara malu, takut, dan kesal, karena Dita seolah tahu segalanya. Tapi waktu itu aku masih tenang. Aku yakin Dita bukan tipe yang bakal nyebarin gosip. Aku pikir cukup aku jaga jarak beberapa hari, semuanya bakal aman lagi. Ternyata, keyakinanku itu salah besar. Hari itu, kantor lagi ramai karena habis meeting besar. Semua orang ngumpul di pantry, ngobrol sambil ngopi. Aku lagi duduk di pojok, ngecek HP waktu tiba-tiba Dita datang dan bilang pelan tapi jelas, "Mir, aku udah nggak tahan lihat kamu kayak gini. Aku cerita ke Fadli ya, biar kamu sadar." Aku langsung kaget, darahku rasanya berhenti ngalir. "Kamu nggak serius kan?" tanyaku dengan suara gemetar. Tapi Dita cuma lihat aku lama, matanya campuran antara kecewa dan kasihan. "Aku nggak tahu, Mir. Aku cuma pengen kamu berhenti sebelum semuanya hancur." Malamnya aku nggak bisa tidur. Aku nunggu telepon dari Fadli tapi nggak ada. Chatku dibaca tapi nggak dibalas. Reza juga nggak ngehubungin aku malam itu. Rasanya kayak semua udara di kamar mendadak berat banget. Aku ngerasa sendirian, terjebak antara dua kesalahan. Cintaku yang salah arah, dan rahasia yang sebentar lagi mungkin akan jadi ledakan besar. Beberapa hari berlalu, Dita jadi dingin. Dia nggak lagi nyapa kayak biasa. Reza pun mulai jaga jarak, mungkin karena ngerasa suasana di kantor berubah. Aku coba bertahan, pura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi di dalam hati, aku terus digigit rasa takut. Setiap HP-ku bunyi, aku takut itu dari Fadli. Setiap aku buka pintu rumah, aku takut dia udah tahu segalanya. Sampai akhirnya, ketakutanku itu jadi nyata. Malam itu aku baru pulang kerja, masih pakai seragam kantor. Fadli duduk di ruang tamu, wajahnya datar, tapi matanya merah. Di meja ada HP-ku, dan aku tahu, semuanya udah berakhir. Dia nemuin chatku sama Reza. Semua yang aku coba sembunyikan selama ini, semua bohongan kecil yang aku susun, runtuh begitu aja di depan matanya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Fadli cuma bilang pelan, "Aku nggak tahu kamu udah sejauh ini, Mir. Aku kira aku cukup buat kamu. Aku pengen jelasin, pengen bilang kalau aku nyesel, kalau semua itu nggak berarti apa-apa. Tapi suaraku nggak keluar. Air mataku jatuh begitu aja." Malam itu, rumah yang biasanya hangat jadi dingin banget. Sejak kejadian itu, Fadli nggak langsung ninggalin aku. Tapi dia berubah. Dingin, jarang ngomong, dan sering pulang lebih malam. Aku tahu dia masih proses mencerna semuanya. Tapi di dalam hatiku, aku sadar kalau kepercayaannya udah hilang. Dita nggak pernah minta maaf karena udah buka rahasiaku, dan aku pun nggak punya tenaga buat marah. Aku cuma bisa diam, menyesali semua yang udah terjadi. Semuanya bermula dari satu kesalahan kecil. Dari obrolan ringan yang berubah jadi keterikatan. Dari rasa nyaman yang berkembang jadi sesuatu yang menghancurkan. Aku pikir aku bisa kendalikan semuanya, tapi ternyata aku salah. Dan yang paling nyesek dari semua ini, bukan cuma kehilangan percaya Fadli, tapi juga kenyataan bahwa temen yang dulu aku percaya, ternyata nggak bisa jaga rahasia yang seharusnya cuma aku dan dia yang tahu. Hubungan aku sama Reza berjalan diam-diam. Kami pikir kami pandai menutupi, saling menjaga jarak di kantor, pura-pura sibuk kalau ada yang lewat dan nggak pernah chat pakai akun kantor.
Tapi nyatanya di tempat kerja sekecil itu nggak ada yang benar-benar bisa disembunyikan. Apalagi aku kerja bareng orang-orang yang rasa ingin tahunya besar. Dan Dita, dia termasuk yang paling peka dari semuanya. Sore itu, aku lagi di meja kerja, pura-pura fokus ngetik laporan bulanan, padahal sebenarnya aku lagi chatting sama Reza lewat laptop kantor. Kami ngomongin hal-hal sepele, kayak, nanti pulang bareng ya? Atau, aku beliin kopi favorit kamu, mau yang karamel apa hazelnut? Aku sempat senyum sendiri, tanpa sadar, sampai tiba-tiba ada suara di belakangku. Lagi chatting sama siapa tuh? Senyum-senyum. Aku langsung kaget dan buru-buru nutup laptop. Dita berdiri di belakangku, nyengir lebar sambil bawa map tebal. Wah, kok panik sih? Katanya masih dengan nada bercanda. Aku pura-pura santai. Bukan siapa-siapa, Dit. Klien, lagi minta revisi laporan. Dia ketawa kecil, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku nggak tenang. Tatapan yang seolah ngomong, aku tahu kamu bohong. Tapi waktu itu aku pura-pura nggak paham. Aku lanjutin kerja, padahal jantungku udah deg-degan setengah mati. Begitu dia balik ke mejanya, aku langsung kirim pesan ke Reza. Jangan chat aku dulu di kantor, Dit barusan hampir lihat. Reza cuma bales, oke, hati-hati ya. Tapi setelah itu suasana nggak pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya, aku mulai sadar kalau Dita makin sering memperhatikan aku. Bukan cuma sekilas, tapi bener-bener ngamatin. Waktu Reza datang ke mejaku, Dita selalu melirik. Waktu aku ketawa kecil karena chat dari Reza, Dita langsung nyeletuk. Wah, lagi bahagia banget nih. Ada kabar gembira, Mir. Aku cuma bisa nyengir kaku. Bilang, enggak kok. Cuma lucu aja baca chat temen. Tapi dalam hati, aku tahu Dita udah mulai curiga. Beberapa kali juga dia ngelontarin kalimat yang bikin aku nggak nyaman. Kalau Reza tuh kayaknya cocok banget sama kamu, Mir. Katanya sambil pura-pura mainin sendok waktu makan siang. Aku cuma bisa jawab, ih, apaan sih, Dit? Reza tuh adik kelas, masih muda. Tapi dia malah senyum. Cinta nggak kenal umur kan? Nada suaranya bercanda. Tapi aku tahu maksudnya nggak sepenuhnya main-main. Pernah juga dia nyeletuk waktu kami lagi lembur. Suamimu tahu nggak kamu sering lembur bareng Reza? Aku pengen marah, tapi aku tahan. Aku cuma jawab datar. Ya tahulah kan kerja. Tapi dalam hati, aku mulai kesel. Aku ngerasa dia terlalu jauh. Aku bahkan sempat berpikir buat jaga jarak dari Dita. Padahal sebelumnya kami deket banget. Tapi ya gimana? Semakin aku mencoba menjauh, dia malah semakin penasaran. Puncaknya malam minggu itu, aku dan Reza janjian ketemu di kafe kecil dekat kantor. Tempatnya sepi, cuma beberapa orang nongkrong. Kami duduk di pojok, ngobrol pelan, ngebahas hal-hal yang gak penting. Tentang film, tentang rencana Reza mau resign kalau udah dapat tawaran di tempat lain, dan tentang aku yang mulai takut tapi juga gak bisa berhenti. Kami gak mesra, cuma ngobrol biasa, tapi dari luar mungkin kelihatannya beda. Aku gak tahu kalau malam itu Dita juga lagi di tempat yang sama. Dia datang bareng pacarnya dan duduk di sisi lain ruangan. Aku baru sadar setelah dia berdiri mau ke kasir dan pandangan kami bertemu. Dunia rasanya berhenti. Aku sempat kaget, tanganku refleks narik Reza biar dia diem. Tapi semuanya udah terlanjur. Dita lihat kami. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku terus mikir, apa Dita bakal ngomong ke orang kantor? Apa dia bakal cerita ke siapapun? Reza bilang, tenang aja, mungkin dia gak akan ngapa-ngapain. Tapi aku tahu Dita. Dia bukan tipe orang yang bisa diem kalau udah tahu sesuatu yang menarik. Hari Senin paginya, Dita datang ke kantor kayak biasa, gak ada yang aneh. Dia masih sapa aku, masih senyum, tapi senyumnya beda. Ada sesuatu di balik itu. Kayak senyum orang yang tahu rahasia besar, tapi belum mutusin mau ngapain dengan rahasia itu. Aku berusaha santai. Tapi setiap kali Reza datang, aku bisa ngerasa mata Dita ngikutin. Aku makin takut dan, bodohnya, justru karena takut aku malah ngomong hal yang seharusnya nggak keluar dari mulutku. Sore itu, waktu kami lagi di pantry berdua, aku nekat bilang, Dit, aku tahu kamu lihat aku sama Reza waktu itu. Dia kaget, tapi nggak menyangkal. Aku lanjut ngomong. Suara gemetar tapi berusaha tenang. Tolong ya Dit, jangan bilang siapa-siapa. Ini cuma masalah pribadi. Begitu kalimat itu keluar, aku langsung nyesel. Dita diem beberapa detik, lalu bilang pelan, masalah pribadi. Mir, kamu sadar nggak? Kamu udah nikah.
Itu bukan cuma urusan kamu doang. Aku nggak bisa jawab. Cuma bisa berdiri di sana, nunduk, ngerasa semua darah naik ke kepala. Dita akhirnya pergi, ninggalin aku sendiri di pantry yang tiba-tiba rasanya sesek banget. Sejak saat itu, sikap Dita berubah. Dia nggak lagi sehangat dulu. Kalau ngobrol, nadanya dingin. Kalau aku deketin, dia pura-pura sibuk. Tapi yang paling bikin aku ngeri, dia mulai sering ngobrol sama Reza. Awalnya aku pikir cuma basa-basi, tapi aku tahu gaya Dita kalau lagi ngulik. Dia selalu punya cara halus buat narik informasi tanpa kelihatan nanya. Beberapa hari kemudian, Reza cerita. Dita nanya-nanya tentang aku, Mir. Tentang kamu juga. Aku jawabnya sekenanya, tapi kayaknya dia tahu banyak. Aku langsung panik. Aku tahu ini bakal jadi masalah besar kalau Dita terus menggali. Aku bahkan sempat kepikiran buat ngomong ke Dita lagi. Minta maaf dan janji semuanya udah berakhir. Tapi aku nggak punya keberanian. Aku takut malah makin memperkeruh keadaan. Seminggu berlalu, suasana di kantor makin tegang. Dita makin sering lihat aku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan benci, tapi kecewa. Kadang aku lihat dia ngobrol pelan sama rekan lain, dan setiap itu terjadi, aku ngerasa jantung tuh mau copot. Aku nggak tahu apakah dia udah cerita atau belum. Tapi setiap kali orang lain tiba-tiba berhenti ngobrol begitu aku datang, rasanya aku pengen lenyap. Suatu siang, aku lihat Dita keluar dari ruang HRD. Aku nggak tahu kenapa, tapi dadaku langsung berdebar. Aku mulai paranoid. Apa dia ngelaporin aku? Apa dia cerita soal aku sama Reza? Aku hampir nggak bisa kerja hari itu. Begitu jam istirahat tiba, aku langsung ke toilet dan nangis diam-diam di bilik paling ujung. Aku ngerasa kayak dikepung rasa bersalah dan takut yang campur jadi satu. Tapi ternyata hal yang aku takutkan baru mulai. Beberapa hari kemudian, Fadli, suamiku, tiba-tiba ngelakuin hal yang nggak biasa. Dia ngejemput aku ke kantor tanpa ngasih kabar. Pas aku keluar, aku lihat dia duduk di motor, senyum kecil tapi dingin. "Tumben jemput?" tanyaku. Dia cuma jawab pendek, "Pengen." Tapi tatapannya bikin aku nggak tenang. Selama perjalanan pulang, dia nggak banyak ngomong. Sampai akhirnya di rumah, dia taruh helm duduk di sofa dan bilang, "Tadi ada yang ngirim pesan ke aku." Aku langsung ngerasa darahku berhenti mengalir. Tanganku gemetar. "Pesan apa?" tanyaku dengan suara pelan. Fadli ngeluarin HP, nunjukin satu tangkapan layar. Chat aku sama Reza. Aku lemes seketika. Dunia kayak berhenti. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku cuma bisa nangis dan bilang, "Itu nggak seperti yang kamu pikirkan." Tapi Fadli nggak mau dengar. Dia cuma bilang, "Aku nggak tahu siapa yang ngirim ini, tapi aku rasa aku udah cukup ngerti." Waktu itu, aku tahu satu-satunya orang yang bisa punya bukti kayak gini cuma Dita. Aku nggak tahu gimana dia dapetnya. Mungkin dia pernah lihat laptopku waktu aku tinggal sebentar, atau mungkin Reza sendiri yang nggak sengaja kebocoran. Tapi siapapun yang nyebabin ini, satu hal yang pasti, rahasia kita udah bukan rahasia lagi. Malam itu aku nggak tidur. Reza juga nggak bisa dihubungi. Dita, dia nggak datang ke kantor keesokan harinya. Dan aku cuma bisa duduk di kamar mikirin semua langkah bodoh yang aku ambil. Dari chat yang seharusnya cuma basa-basi, jadi hubungan yang salah. Dari rasa nyaman, jadi ketergantungan. Dan sekarang semua itu jadi bumerang yang pelan-pelan menghancurkan semuanya. Aku pikir dulu dengan bilang, "Tolong jangan bilang siapa-siapa. Aku bisa selamat." Tapi ternyata, justru disitulah aku resmi menandatangani tiket kehancuranku sendiri. Seminggu setelah semua kejadian itu, suasana di kantor tiba-tiba berubah. Rasanya kayak ada udara aneh yang nggak bisa dijelaskan. Biasanya aku dan teman-teman sering bercanda, ngobrol ngalor ngidul di pantry, atau sekadar saling sapa di pagi hari. Tapi sekarang, semuanya kayak menjauh. Orang-orang yang biasanya ramah, tiba-tiba jadi dingin. Setiap aku lewat, mereka cuma senyum tipis, senyum yang terasa dibuat-buat. Dan kalau aku perhatiin baik-baik, selalu ada bisik-bisik kecil di belakang. Aku bisa ngerasain tatapan mereka di punggungku, kayak sedang menilai, atau mungkin mengasihani. Aku coba nggak terlalu mikirin. Aku berusaha bersikap normal, tetap kerja seperti biasa, tetap ngobrol sama Reza seperti nggak ada yang terjadi. Tapi, Reza malah kelihatan makin resah. Dia mulai jarang ngajak ngobrol di kantor. Bahkan kalaupun ngomong, suaranya pelan banget. Nyaris cuma bisikan. Aku sempat nanya, "Kenapa sih? Kamu kenapa jadi kayak orang takut?" Dia cuma jawab pendek, "Aku ngerasa ada yang ngawasin kita."
Hari itu juga, aku mulai sadar. Beberapa kali aku nangkap Dita ngeliatin kami dari jauh. Tatapannya datar, tapi menusuk. Seolah dia tahu sesuatu dan nunggu waktu yang pas buat menjatuhkan semuanya. Aku berusaha cuek, tapi jujur aja, setiap kali mataku ketemu sama matanya, dadaku langsung sesak. Sampai akhirnya, suatu siang Reza datang ke mejaku. Wajahnya pucat. Dia nunduk, suaranya rendah banget waktu ngomong. "Mir, kayaknya ada yang tahu soal kita." Dek. Rasanya kayak seluruh ruangan berhenti berputar. Aku refleks langsung lihat sekeliling. Takut ada yang denger. "Maksud kamu apa?" Tanyaku panik. Reza ngeluarin ponselnya, nunjukin sebuah pesan anonim. Isinya cuma satu kalimat. "Kalian pikir nggak ada yang tahu? Dunia kecil, Mir. Nggak ada nama pengirim, cuma nomor asing. Tapi di bawah tulisan itu, ada satu foto yang bikin napasku hilang. Foto aku dan Reza di kafe malam minggu itu. Duduk berdua di pojokan, ketawa bareng. Angle-nya jauh, tapi jelas banget kalau itu kami. Tanganku langsung gemeter. Dunia rasanya runtuh. "Siapa yang kirim ini?" tanyaku. Meskipun dalam hati, aku udah tahu jawabannya. Cuma satu orang yang tahu malam itu. Cuma satu orang yang tahu tempatnya. Dan cuma satu orang yang pernah aku minta jangan bilang siapa-siapa. Dita. Sore itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku nggak tahu harus ngapain, cuma pengen tenangin diri. Tapi begitu sampai di rumah, aku langsung tahu sesuatu udah salah. Lampu ruang tamu masih nyala, dan Fadli, suamiku, duduk di sofa dengan wajah dingin, datar, tanpa ekspresi. Aku sempat senyum kikuk. "Kamu belum tidur?" tanyaku pelan. Tapi dia nggak jawab. Dia cuma angkat ponselnya dan bilang dengan suara yang pelan, tapi tajam. "Aku dapat pesan anonim." Tubuhku langsung kaku. Aku belum sempat ngomong apa-apa, dia udah nunjukin layar HP-nya. Dan di sana ada foto yang persis sama kayak yang diterima Reza. Foto aku dan Reza di kafe malam itu. Duduk berdua di pojokan, ketawa bareng, angle-nya jauh, tapi jelas banget kalau itu kami. Tanganku langsung gemeter, dunia rasanya runtuh. "Siapa yang kirim ini?" tanyaku. Meskipun dalam hati, aku udah tahu jawabannya. Cuma satu orang yang tahu malam itu. Cuma satu orang yang tahu tempatnya. Dan cuma satu orang yang pernah aku minta jangan bilang siapa-siapa. Dita. Sore itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku nggak tahu harus ngapain. Cuma pengen tenangin diri. Tapi begitu sampai di rumah, aku langsung tahu sesuatu udah salah. Lampu ruang tamu masih nyala. Dan Fadli, suamiku, duduk di sofa dengan wajah dingin, datar, tanpa ekspresi. Aku sempat senyum kikuk. "Kamu belum tidur?" tanyaku pelan. Tapi dia nggak jawab. Dia cuma angkat ponselnya dan bilang dengan suara yang pelan, tapi tajam. "Aku dapat pesan anonim." Tubuhku langsung kaku. Aku belum sempat ngomong apa-apa, dia udah nunjukin layar HP-nya. Dan di sana ada foto yang persis kayak yang diterima Reza. Foto aku dan Reza di kafe itu. Aku langsung panik. Mulutku terbuka tapi nggak ada kata yang keluar. "Aku bisa jelasin," kataku terbata-bata, tapi Fadli memotong dengan suara tenang yang justru bikin aku makin takut. "Nggak usah, aku udah lihat semuanya." Dia bangkit berdiri, jalan pelan ke arah kamar tanpa menatapku lagi. Aku cuma berdiri di ruang tamu, gemeter, ngerasa seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Rasanya seperti mimpi buruk yang nggak bisa aku hentikan. Malam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Fadli diem total, bahkan nggak mau bicara sepatah kata pun. Aku coba minta maaf, tapi dia cuma bilang, "Aku butuh waktu." Dan kalimat itu aja udah cukup buat bikin aku nangis semalaman. Aku nggak tahu gimana Dita bisa dapetin foto itu. Mungkin dia sengaja ngikutin, atau mungkin dia punya kenalan di kafe itu. Tapi yang jelas, dia punya niat. Dan niatnya jelas bukan buat nolong aku. Besok paginya aku datang ke kantor dengan mata bengkak. Semua orang kayak udah tahu sesuatu. Mereka nggak ngomong langsung, tapi tatapan mereka cukup buat ngasih tahu semua udah bocor. Aku ngelewatin pantry, dan 2 orang teman yang biasanya suka ngobrol sama aku, tiba-tiba langsung berhenti ngomong. Satu dari mereka sempat lirih ngomong, "Kasian suaminya, padahal Fadli tuh baik banget."
Aku pengen pura-pura nggak dengar, tapi kata-kata itu nusuk banget. Waktu aku masuk ruang kerja, Dita udah di sana. Duduk di meja, lagi buka laptop. Wajahnya tenang, bahkan senyum waktu lihat aku datang. Aku pengen langsung marah, pengen nanya kenapa dia tega. Tapi aku masih nahan diri. Aku cuma duduk, nyalain komputer, dan berusaha fokus. Tapi tangan ini nggak bisa berhenti gemeter. Beberapa jam kemudian aku nggak tahan lagi. Aku datengin dia pas jam makan siang. Kita bisa ngomong bentar, tanyaku pelan. Dia ngangguk dan kita ke ruang kecil di ujung kantor, tempat biasa buat karyawan yang butuh privasi. Begitu pintu ditutup, aku langsung mulai. Dita, kamu yang kirim foto itu ke suamiku. Tanyaku tanpa basa-basi. Dia diam sebentar, terus bilang, iya. Suaranya datar banget, kayak nggak ada rasa bersalah sama sekali. Aku sampai nggak bisa percaya. Kenapa? Aku udah minta tolong. Aku bilang itu cuma masalah pribadi. Dia menghela nafas, nyandar ke meja, lalu bilang dengan nada yang tenang, tapi menusuk. Masalah pribadi. Mir, kamu sadar nggak? Kamu udah bohong sama suami kamu. Aku cuma nggak tahan ngelihat kamu berpura-pura seolah semua baik-baik aja. Aku marah, tapi juga hancur. Tapi kamu nggak berhak, teriakku hampir tanpa sadar. Dia tetap tenang, bahkan ada senyum kecil di ujung bibirnya. Mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi aku juga bukan orang yang bisa diam melihat kebohongan kayak gini. Lagian, kalau kamu nggak salah, kenapa kamu takut rahasiamu bocor? Aku terdiam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya kayak pisau. Tapi yang paling bikin aku muak, bukan karena dia bener, tapi karena di matanya ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin. Bukan rasa kasihan, bukan juga marah, tapi semacam kepuasan. Maaf ya Mir, aku cuma pengen kamu sadar kalau semua yang kamu lakukan pasti ada akibatnya. Setelah itu dia pergi, ninggalin aku sendirian di ruangan itu. Aku berdiri di sana, ngerasa lututku lemas. Aku pengen teriak, pengen nangis, tapi yang keluar cuma sesak. Aku sadar, nggak ada lagi jalan buat balik. Rahasia yang dulu cuma antara aku dan Reza, sekarang udah jadi bahan pembicaraan satu kantor, bahkan udah nyampe ke rumahku. Beberapa hari kemudian Reza nggak masuk kerja. Katanya izin sakit, tapi aku tahu itu cuma alasan. Sejak kejadian itu, dia jarang banget hubungin aku. Chatku nggak dibales, telepon gak diangkat. Mungkin dia juga nyesel. Mungkin dia udah nyerah. Sementara aku tiap malam masih nangis diem-diem. Ngerasa hidupku udah hancur. Fadli masih dingin, Dita masih berlaga gak salah. Dan aku cuma bisa jalan di kantor dengan tatapan kosong, ngerasa setiap orang tahu sesuatu yang seharusnya mereka gak tahu. Dan yang paling menyakitkan, Dita gak kelihatan menyesal sama sekali. Setiap kali aku lihat wajahnya yang tenang itu, aku bisa ngerasa ada kebanggaan terselubung di matanya. Seolah dia puas, karena berhasil mengungkap kebenaran. Tapi bagiku, ini bukan tentang kebenaran lagi, tapi tentang pengkhianatan. Karena Dita bukan cuma membocorkan rahasia, dia menghancurkan hidupku. Hubungan aku sama Reza berjalan diam-diam. Kami pikir kami pandai menutupi, saling menjaga jarak di kantor, pura-pura sibuk kalau ada yang lewat dan nggak pernah chat pakai akun kantor. Tapi nyatanya di tempat kerja sekecil itu nggak ada yang benar-benar bisa disembunyikan. Apalagi aku kerja bareng orang-orang yang rasa ingin taunya besar. Dan Dita, dia termasuk yang paling peka dari semuanya. Sore itu, aku lagi di meja kerja pura-pura fokus ngetik laporan bulanan, padahal sebenarnya aku lagi chatting sama Reza lewat laptop kantor. Kami ngomongin hal-hal sepele, kayak, nanti pulang bareng ya? Atau, aku beliin kopi favorit kamu, mau yang karamel apa hazelnut? Aku sempat senyum sendiri, tanpa sadar, sampai tiba-tiba ada suara di belakangku. Lagi chatting sama siapa tuh? Senyum-senyum. Aku langsung kaget dan buru-buru nutup laptop. Dita berdiri di belakangku, nyengir lebar sambil bawa map tebal. Wah, kok panik sih? Katanya masih dengan nada bercanda. Aku pura-pura santai. Bukan siapa-siapa, Dit. Klien, lagi minta revisi laporan. Dia ketawa kecil, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku nggak tenang. Tatapan yang seolah ngomong, aku tahu kamu bohong. Tapi waktu itu aku pura-pura nggak paham. Aku lanjutin kerja, padahal jantungku udah deg-degan setengah mati.
Begitu dia balik ke mejanya, aku langsung kirim pesan ke Reza. "Jangan chat aku dulu di kantor. Dit barusan hampir lihat." Reza cuma bales, "Oke, hati-hati ya." Tapi setelah itu suasana nggak pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya, aku mulai sadar kalau Dita makin sering memperhatikan aku. Bukan cuma sekilas, tapi bener-bener ngamatin. Waktu Reza datang ke mejaku, Dita selalu melirik. Waktu aku ketawa kecil karena chat dari Reza, Dita langsung nyeletuk, "Wah, lagi bahagia banget nih. Ada kabar gembira, Mir?" Aku cuma bisa nyengir kaku, bilang, "Enggak kok, cuma lucu aja baca chat temen." Tapi dalam hati, aku tahu Dita udah mulai curiga. Beberapa kali juga dia ngelontarin kalimat yang bikin aku nggak nyaman. "Kalau Reza tuh kayaknya cocok banget sama kamu, Mir," katanya sambil pura-pura mainin sendok waktu makan siang. Aku cuma bisa jawab, "Ih, apaan sih, Dit? Reza tuh adik kelas, masih muda." Tapi dia malah senyum. "Ah, cinta nggak kenal umur kan?" Nada suaranya bercanda. Tapi aku tahu maksudnya nggak sepenuhnya main-main. Pernah juga dia nyeletuk waktu kami lagi lembur. Suamimu tahu nggak kamu sering lembur bareng Reza?" Aku pengen marah, tapi aku tahan. Aku cuma jawab datar. "Ya tahulah kan kerja." Tapi dalam hati, aku mulai kesel. Aku ngerasa dia terlalu jauh. Aku bahkan sempat berpikir buat jaga jarak dari Dita. Padahal sebelumnya kami deket banget. Tapi ya gimana? Semakin aku mencoba menjauh, dia malah semakin penasaran. Puncaknya malam minggu itu, aku dan Reza janjian ketemu di kafe kecil dekat kantor. Tempatnya sepi, cuma beberapa orang nongkrong. Kami duduk di pojok, ngobrol pelan, ngebahas hal-hal yang gak penting. Tentang film, tentang rencana Reza mau resign kalau udah dapat tawaran di tempat lain, dan tentang aku yang mulai takut tapi juga gak bisa berhenti. Kami gak mesra, cuma ngobrol biasa. Tapi dari luar mungkin kelihatannya beda. Aku gak tahu kalau malam itu Dita juga lagi di tempat yang sama. Dia datang bareng pacarnya dan duduk di sisi lain ruangan. Aku baru sadar setelah dia berdiri mau ke kasir dan pandangan kami bertemu. Dunia rasanya berhenti. Aku sempat kaget, tanganku refleks narik Reza biar dia diem. Tapi semuanya udah terlanjur. Dita lihat kami. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku terus mikir, apa Dita bakal ngomong ke orang kantor? Apa dia bakal cerita ke siapapun? Reza bilang, "Tenang aja, mungkin dia gak akan ngapa-ngapain." Tapi aku tahu Dita. Dia bukan tipe orang yang bisa diem kalau udah tahu sesuatu yang menarik. Hari Senin paginya, Dita datang ke kantor kayak biasa, gak ada yang aneh. Dia masih sapa aku, masih senyum, tapi senyumnya beda. Ada sesuatu di balik itu. Kayak senyum orang yang tahu rahasia besar, tapi belum mutusin mau ngapain dengan rahasia itu. Aku berusaha santai. Tapi setiap kali Reza datang, aku bisa ngerasa mata Dita ngikutin. Aku makin takut dan, bodohnya, justru karena takut aku malah ngomong hal yang seharusnya nggak keluar dari mulutku. Sore itu, waktu kami lagi di pantry berdua, aku nekat bilang, "Dit, aku tahu kamu lihat aku sama Reza waktu itu." Dia kaget, tapi nggak menyangkal. Aku lanjut ngomong, suara gemetar tapi berusaha tenang. "Tolong ya Dit, jangan bilang siapa-siapa. Ini cuma masalah pribadi." Begitu kalimat itu keluar, aku langsung nyesel. Dita diem beberapa detik, lalu bilang pelan, "Masalah pribadi. Mir, kamu sadar nggak? Kamu udah nikah. Itu bukan cuma urusan kamu doang." Aku nggak bisa jawab. Cuma bisa berdiri di sana, nunduk, ngerasa semua darah naik ke kepala. Dita akhirnya pergi, ninggalin aku sendiri di pantry yang tiba-tiba rasanya sesek banget. Sejak saat itu, sikap Dita berubah. Dia nggak lagi sehangat dulu. Kalau ngobrol, nadanya dingin. Kalau aku deketin, dia pura-pura sibuk. Tapi yang paling bikin aku ngeri, dia mulai sering ngobrol sama Reza. Awalnya aku pikir cuma basa-basi, tapi aku tahu gaya Dita kalau lagi ngulik. Dia selalu punya cara halus buat narik informasi tanpa kelihatan nanya. Beberapa hari kemudian, Reza cerita. "Dita nanya-nanya tentang aku, Mir. Tentang kamu juga." Aku jawabnya sekenanya, tapi kayaknya dia tahu banyak. Aku langsung panik. Aku tahu ini bakal jadi masalah besar kalau Dita terus menggali. Aku bahkan sempat kepikiran buat ngomong ke Dita lagi. Minta maaf dan janji semuanya udah berakhir. Tapi aku nggak punya keberanian. Aku takut malah makin memperkeruh keadaan. Seminggu berlalu, suasana di kantor makin tegang. Dita makin sering lihat aku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan benci, tapi kecewa.
Kadang aku lihat dia ngobrol pelan sama rekan lain, dan setiap itu terjadi, aku ngerasa jantung tuh mau copot. Aku nggak tahu apakah dia udah cerita atau belum. Tapi setiap kali orang lain tiba-tiba berhenti ngobrol begitu aku datang, rasanya aku pengen lenyap. Suatu siang, aku lihat Dita keluar dari ruang HRD. Aku nggak tahu kenapa tapi dadaku langsung berdebar. Aku mulai paranoid. Apa dia ngelaporin aku? Apa dia cerita soal aku sama Reza? Aku hampir nggak bisa kerja hari itu. Begitu jam istirahat tiba, aku langsung ke toilet dan nangis diam-diam di bilik paling ujung. Aku ngerasa kayak dikepung rasa bersalah dan takut yang campur jadi satu. Tapi ternyata hal yang aku takutkan baru mulai. Beberapa hari kemudian, Fadli, suamiku, tiba-tiba ngelakuin hal yang nggak biasa. Dia ngejemput aku ke kantor tanpa ngasih kabar. Pas aku keluar, aku lihat dia duduk di motor, senyum kecil tapi dingin. "Tumben jemput?" tanyaku. Dia cuma jawab pendek, "Pengen." Tapi tatapannya bikin aku nggak tenang. Selama perjalanan pulang, dia nggak banyak ngomong. Sampai akhirnya di rumah, dia taruh helm duduk di sofa dan bilang, "Tadi ada yang ngirim pesan ke aku." Aku langsung ngerasa darahku berhenti mengalir. Tanganku gemetar. "Pesan apa?" tanyaku dengan suara pelan. Fadli ngeluarin HP, nunjukin satu tangkapan layar. Chat aku sama Reza. Aku lemes seketika. Dunia kayak berhenti. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku cuma bisa nangis dan bilang, "Itu nggak seperti yang kamu pikirkan." Tapi Fadli nggak mau dengar. Dia cuma bilang, "Aku nggak tahu siapa yang ngirim ini, tapi aku rasa aku udah cukup ngerti." Waktu itu, aku tahu satu-satunya orang yang bisa punya bukti kayak gini cuma Dita. Aku nggak tahu gimana dia dapetnya. Mungkin dia pernah lihat laptopku waktu aku tinggal sebentar, atau mungkin Reza sendiri yang nggak sengaja kebocoran. Tapi siapapun yang nyebabin ini, satu hal yang pasti, rahasia kita udah bukan rahasia lagi. Malam itu aku nggak tidur. Reza juga nggak bisa dihubungi. Dita, dia nggak datang ke kantor keesokan harinya. Dan aku cuma bisa duduk di kamar mikirin semua langkah bodoh yang aku ambil. Dari chat yang seharusnya cuma basa-basi, jadi hubungan yang salah. Dari rasa nyaman, jadi ketergantungan. Dan sekarang semua itu jadi bumerang yang pelan-pelan menghancurkan semuanya. Aku pikir dulu dengan bilang, "Tolong jangan bilang siapa-siapa. Aku bisa selamat." Tapi ternyata, justru disitulah aku resmi menandatangani tiket kehancuranku sendiri. Setahun berlalu sejak hari terakhir aku ninggalin kantor lama itu. Rasanya kayak hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Aku sekarang tinggal di kota baru. Kerja di tempat yang lebih kecil tapi jauh lebih tenang. Di sini nggak ada gosip kantor, nggak ada tatapan sinis, dan yang paling penting nggak ada Reza dan Dita. Luka yang dulu sempat bikin aku ngerasa hancur, perlahan-lahan mulai sembuh, walaupun bekasnya masih ada. Kadang kalau malam aku masih suka kebayang wajah Fadli. Suamiku yang dulu terlalu baik buat aku sakiti. Tapi aku belajar berdamai dengan masa lalu. Belajar menerima bahwa beberapa hal memang harus berakhir, supaya kita bisa tumbuh. Aku hidup sederhana sekarang. Bangun pagi, bikin kopi, kerja, pulang, lalu kadang baca buku sebelum tidur. Semua terasa damai. Tapi ketenangan itu mulai retak sedikit. Waktu suatu sore, aku buka Instagram dan tanpa sengaja lihat story dari teman lama di kantor. Namanya Sari, orang yang dulu sempat ngasih tahu aku soal Dita dan Reza. Storynya cuma sekilas. Dita lagi duduk di mobil, matanya bengkak, wajahnya kusut, dan tangannya nutupin mulut kayak nahan nangis. Di atasnya ada tulisan, "Jangan pernah percaya orang yang doyan main rahasia." Aku sempat diam, mataku nggak lepas dari layar. Dita, nangis. Dan tulisan itu aneh banget. Aku coba scroll ke akun Dita langsung, tapi story-nya udah dihapus. Aku sempat mikir, jangan-jangan cuma masalah sepele. Tapi malamnya kabar itu datang lewat DM dari Sari. "Mir, kamu udah tahu belum? Riza selingkuh." Aku bengong. Tanganku berhenti di atas keyboard. "Serius?" Aku balas singkat. Sari ngirim screenshot. Reza ketahuan selingkuh sama karyawan baru di kantor mereka. Lucunya, caranya ketahuan hampir sama kayak dulu waktu aku dan Reza kepergok. Ada teman kantor yang nggak sengaja buka rahasia dan dari situ semuanya meledak. Aku baca semua pesannya sambil ngerasa campur aduk. Ada rasa kasihan tapi juga entah semacam kelegaan yang nggak bisa dijelasin. Dita yang dulu bilang,
Aku cuma pengen kamu dapat pelajaran, Mir. Sekarang justru dapat pelajaran yang sama, mungkin versi yang lebih nyesek. Reza ternyata masih jadi Reza yang sama. Manis di awal, tapi nggak pernah bisa setia. Sari nulis lagi. Dita ngambuk di kantor, Mir. Katanya Reza janji mau nikahin dia. Tapi ternyata Reza udah deket sama cewek HR baru. Kacau banget. Katanya si cewek HR itu justru yang ngepost story bareng Reza. Aku cuma bisa ngelus dada. Dunia memang aneh. Dulu aku jadi pihak yang disalahin, dihina, dan ditinggal. Sekarang giliran mereka yang harus ngerasain rasanya dikhianati. Bedanya, aku udah melewati masa itu, sementara mereka baru mau mulai. Malam itu aku duduk di balkon apartemenku kecil, lihat lampu-lampu kota dari lantai 3. Anginnya lembut dan entah kenapa untuk pertama kalinya sejak lama, aku ngerasa ringan banget. Bukan karena aku bahagia ngelihat orang lain kena karma, tapi karena aku sadar hidup punya caranya sendiri buat ngasih keadilan. Dulu aku sempat ngerasa dunia nggak adil. Kenapa aku yang jatuh, sementara mereka bisa tertawa? Tapi ternyata roda itu beneran berputar. Kadang lambat, tapi pasti. Besoknya aku bangun dengan perasaan aneh, antara tenang dan lega. Aku buka ponsel dan ada satu pesan baru dari nomor tak dikenal. Isinya cuma satu kalimat. Kamu bahagia sekarang. Aku tahu siapa pengirimnya. Dita. Nomornya masih sama. Aku nggak langsung bales, tapi aku baca ulang berkali-kali. Setelah beberapa menit, aku akhirnya ngetik balasan pelan-pelan. Udah, karena aku udah belajar berhenti nyalahin siapapun. Aku kirim pesan itu, dan nggak lama kemudian, tanda read muncul tanpa balasan. Sejak saat itu dia nggak pernah ngehubungi aku lagi. Beberapa minggu kemudian, aku ketemu Fadli. Nggak sengaja di salah satu acara teman lama. Dia kelihatan lebih seger, rambutnya agak panjang, dan senyumnya masih sama. Kami sempat ngobrol sebentar, basa-basi soal kerjaan dan kabar keluarga. Aku sempat minta maaf. Bukan untuk ngulang masa lalu, tapi buat ngasih penutup yang pantas. Aku udah memaafkan, Mir, katanya pelan. Aku juga udah nikah lagi, tapi aku doain kamu bahagia ya. Aku cuma bisa senyum dan jawab, terima kasih. Dan saat itu aku benar-benar ngerasa lega. Rasanya kayak beban yang selama ini nempel di pundak akhirnya jatuh. Aku nggak perlu lagi mikirin apa kata orang, nggak perlu lagi ngerasa bersalah terus-menerus, karena ternyata menerima kenyataan jauh lebih menyembuhkan daripada terus berharap semuanya bisa balik kayak dulu. Beberapa hari setelah itu, aku buka media sosial lagi. Aku lihat Dita udah jarang aktif. Akun Reza malah udah hilang, entah dihapus atau diblokir orang. Tapi aku nggak tertarik nyari tahu lebih jauh. Aku udah cukup tahu gimana akhirnya semua berjalan. Kadang aku mikir, seandainya dulu aku nggak pernah melangkah sejauh itu, mungkin semuanya bakal beda. Tapi di sisi lain, kalau semua itu nggak terjadi, aku nggak bakal belajar tentang arti kehilangan, penyesalan, dan akhirnya keikhlasan. Sekarang aku mulai nemuin hal-hal kecil yang bikin bahagia. Nyeduh teh di sore hari, dengerin lagu favorit sambil kerja, atau sekedar duduk di taman sendirian tanpa takut dengan pikiran sendiri. Aku nggak lagi nyari pembenaran, nggak lagi nyalahin Dita atau Reza. Karena ternyata semua orang punya jalan karmanya masing-masing. Dita dapat pelajarannya lewat pengkhianatan yang sama persis kayak yang dulu dia lakukan padaku. Reza juga kena batunya sendiri. Kehilangan pekerjaannya lagi karena skandal yang sama. Dan aku akhirnya bisa tenang. Hidup nggak selalu tentang siapa yang kalah atau menang. Kadang kemenangan sejati datang waktu kita bisa melepaskan semuanya tanpa dendam. Malam itu aku duduk di balkon sambil ngeliat langit yang gelap tapi tenang. Hujan rintik mulai turun tapi aku nggak geser ke dalam. Aku biarin aja airnya jatuh pelan di tanganku. Rasanya dingin tapi damai. Di momen itu aku sadar satu hal. Kadang yang paling menyakitkan bukan karena diselingkuhin, tapi karena dikhianati sama orang yang kita kira bisa jaga rahasia. Tapi begitu kita bisa maafin, bukan karena mereka pantas dimaafin, melainkan karena kita pengen bebas dari luka. Disitulah hidup mulai terasa lebih ringan. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai sepenuhnya.
Tapi setidaknya aku udah bisa berdiri lagi tanpa rasa takut. Aku udah bisa lihat masa lalu tanpa ngerasa tercekik. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bisa bilang, aku udah selesai. Bukan cuma dengan mereka, tapi juga dengan semua luka yang dulu kubuat sendiri. Karma datang lewat jalannya sendiri tanpa aku harus nyari atau nunggu. Dulu aku jatuh karena kebohongan dan pengkhianatan. Sekarang, aku berdiri karena kejujuran dan penerimaan. Mungkin itulah cara semesta menyeimbangkan semuanya. Pelan, tapi pasti.